warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syiar Alauddin Podcast Islami Masa Kini. Oke, tentu saja bersama saya Putri Mualasari Sultan dan partner saya Ahmad Ubaidillah. Nah, sekarang kita memasuki tema akhir periode HMJFDK 2021. Tentunya di part ketiga bersama narasumber kita yang tidak kalah hebat dari part 1 dan part 2. Siapa lagi kalau bukan Ketua HMJ Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Kakanda Fajrul Farah. Kurang satu, Kak. Itu kurang Bukan satu. hanya hebat, orang tampan juga. Oh, tampan. Juga. Oke, lanjut. Bagaimana nih Kak perasaannya memasuki akhir periode, sudah satu periode dilewati? Biasa aja sebenarnya karena Iya, Asik aja. sekali. saya kan perihal kepengurusan itu adalah perihal pengabdian begitu. Artinya jika kita melihat bahwasanya akhir pengurusan bahwa pengabdian kita juga selesai, wah tidak benar juga. Artinya kalau kita siap untuk mengabdi sampai sarjana, ya akhir periode bukan sebuah halangan bagi kita untuk menurunkan semangat kita untuk mengabdi di jurusan begitu. Artinya setahun menjabat, mengabdi seumur hidup. Betul. Biasa. Iya. Ya. Jadi bukan hanya di periode itu saja yang kita bertanggung jawab. Iya. Selama kita masih ada di jurusan KPI, Bahkan nanti keluar dari jurusan KPI, lulus kita tetap mengabdi untuk KPI. Tapi sebelumnya kami juga dari Syiar Alauddin turut menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Ibunda Kakanda Fajrul Farah. Oke. Jangan dulu. Oke, next. Oke. Mungkin bisa diceritakan Kak pengalaman suka dan duka saat menjabat sebagai ketua HMJ sampai sekarang itu bagaimana? Kalau suka duka, kita mau bilang duka kadang jadi gimana ya? Kadang hal-hal yang jadi duka itu adalah kesukaan kita. Maksudnya bayangkan itu kalau kita makan di secret itu kalau tanggal-tanggal tua itu. Tanggal-tanggal tua. Mungkin teman-teman kemarin udah bahas di episode sebelumnya soal bagaimana kehidupan di secret. Itu kalau di secret tanggal tua anak-anak juga sudah tidak ada sekali mau Kering. sisa ada sedikit minyak nasi garam, woi kadang kita baku ketawa-ketawa sendiri, wah bisa tunjuk ini Keras ternyata hidup ya. artinya kadang sesuatu hal yang dianggap duka, sesuatu yang sulit dalam keadaan sulit gitu, tapi di situ kadang biasa dapat sesuatu hal yang menarik, sesuatu yang menciptakan hal yang kasih gembira sendiri Ya, gitu. bisa jadi kebahagiaan. Ya, Betul. oh, enggak pernah tunjuk paling begini, begitu tunjuk Iya. Pak. Dan itu kayak pengalaman lagi gitu tadi. Ya, setidaknya ada bisa diceritakan. Ya, ada betul. Betul sekali. Jadi tidak semua duka itu pahit, ada Iya. juga duka yang manis. Gitu. Betul. Nah, mungkin bisa digambarkan Kak bagaimana sih apa saja tugas-tugasnya sebagai HMJ Ya, apa sih itu HMJ? secara umum? Sebenarnya. Jadi HMJ itu kan adalah wadah yang disiapkan oleh universitas, dibentuk oleh universitas yang berisi mahasiswa itu sendiri untuk memberikan wadah pengembangan kepada mahasiswa di jurusan, misalnya di KPI itu Iya. dibentuklah himpunan atau dibuatlah sebuah pengurus untuk teman-teman mahasiswa di jurusan itu punya wadah untuk mengembangkan apa minat bakatnya, Ya, potensi yang ada. Karena kita melihat bahwasanya ruang kelas yang masih ya kurang lebih hanya 10% yang bisa kita dapat dulu dibuatnya intens. Ya. ya, artinya sebatas literatur atau praktik-praktik sedikit saja tidak cukup untuk dilihat nanti perkembangannya, tantangan-tantangan ke depan tuh. Ya. Jadi HMJ juga bertugas sebagai pengimbang begitu antara akademik dan non akademik Iya. atau ekstrakurikuler. Turut mensupport. Turut Iya, mensupport akademik. dan tentunya mendukung skill dari Iya, adik-adik. Nah, skill. kalau di HMJ KPI sendiri Kak bagaimana tuh cara mensupport skill adik-adik? Apakah ada
khusus gitu atau bagaimana? Kalau di KPI itu sendiri, di HMJ khususnya, tentu saja pasti program-program yang sifatnya membangun akan menjadi prioritas utama kita. Tapi di sisi lain, untuk mensupport kegiatan secara berkelanjutan, maka kita punya dua sayap. Jadi kita ada sayap ini begini. Iya. Supaya terbang. Jadi karena kalau saat di sayap biasa begini tuh Miring. makanya dua sayap gitu. Ya, ada organ sayap yang mempull api. Ya. Iya, supaya bisa terbang tinggi gitu. Iya. Supaya maksimal potensinya teman-teman. Jadi HMJ menyiapkan dua lembaga sayap. Yang pertama itu ada iBrand. iBrand ini adalah lembaga pengembangan di wilayah soft skill. Kita mau belajar operating di sana, belajar public speaking ataupun broadcasting, belajar di sana. Iya. Itu di sayap kanan. Dan tidak kalah menarik juga di sayap kiri. Iya. Saling berimbang ya. Sayap kiri ini juga tidak kalah sayap kanan. Sayap kiri fokusnya di wilayah intelektual. Kajian-kajian filsafat, komunikasi dan sebagainya. Di sini semua bermuara ini. Iya. Jadi orang-orang yang vokal kemudian terkait masalah hal filosofi, komunikasi dan sebagainya, orang-orang fiksi semua. Iya. Ya Kalau jadi brand, kalau ahlinya tek gambar, ya di depan kamera, show atau menulis berita dan sebagainya, itu anak brand semua. Iya. Yang main broadcasting, rating, nulis. Jadi untuk teman-teman kalau mau menarik di KPI silahkan masuk, karena kita lihat potensi di KPI sangat menarik, karena ada juga organisasi sayap yang bisa mempull api memfasilitasi skill-skill yang teman-teman punya, baik di broadcasting, rating, dan public speaking maupun dari intelektual, ada fiksi tentunya. Ada juga e-brand begitu ya, supaya sayap KPI bisa terbang tinggi dan seimbang. Ya. Nah, kepada camaba-camaba nih Kak, apa sih yang bisa membuat motivasi supaya lebih memilih KPI sebagai jurusan yang diminati kira-kira? Iya. Beda lah begitu dari semua. Kalau dari saya selaku TMJ, artinya kalau kita lihat kondisi maba sekarang ya, kalau kita bahasanya itu kalau mau jadi ceritai, tidak ada gunanya kalau mau diceritai. Iya, pasti betul. bekerja dengan karya begitu ya. Ya, ada yang diperlihatkan. Begitu. Jadi tidak cukup dengan speak up, apakah dokter-dokter kemarin tidak mempan sekarang. Lebih melihat dengan oh memang tuh karyanya begini. Ada sesuatu yang dia lihat begitu ya. Ya memang daya tarik kita adalah bagaimana kita mengaktualkan ilmu dan karya begitu. Ya. Jadi kita tidak butuh yang bacot-bacotnya Ya, banyak, butuh tapi lagi. ya butuh yang kerja-kerjanya banyak Ya, begitu. yang bisa dilihat. Bisa dilihat. Dilihatnya bukan pakai mata batin tentunya. Bukan. Karya kayak foto kan, mantap fotonya. Itu salah satu bentuk yang kita bisa perlihatkan kepada macam apa. Iya. Untuk bisa menarik dia masuk di jurusan KPI. Betul sekali. Nah, tentunya ada perubahan yang dirasakan sama Kak Falak sebelum menjadi ketua HMJ dan setelah terpilih menjadi ketua HMJ begitu. Apa saja itu, Kak? Perubahannya yang pertama ya dari segi penampilan pertama. Penampilan. Dari satu sisi memang itu. Oh iya, dari sisi Satu penampilan betul sekali. Fundamental gitu. Iya. Kan itu posisi ketua itu adalah cerminan, artinya kiblat. Ya simbol artinya dia mewakili mahasiswa KPI itu sendiri. Nah, kebetulan kemarin kan sempat tahun lalu itu sempat gondrong seperti itu kan. Tidak, kampus juga tidak aturannya kampus tidak boleh gondrong. Jadi mungkin perubahan pertama saya adalah penampilan gitu. Tapi itu kan sesuatu yang nampak. Yang tidak nampak itu adalah bagaimana kita berpikir, kita melihat tidak menggunakan kacamata pribadi lagi gitu. Artinya kita melihat menggunakan kacamata lembaga, kita memikirkan banyak orang lagi. Betul. Kita tidak berpikirkan diri sendiri bagaimana saya bisa tidur enak, nyaman dan sebagainya. Tidak. Kita memikirkan bagaimana lagi apa saja kira-kira hal-hal yang bisa bisa jadi batu loncatan teman-teman supaya bisa lebih berkembang lagi begitu. Iya.
Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan banyak kepala, banyak badan, banyak tubuh begitu. Nah, suka duka selama menjabat tadi sudah dibahas, tapi bagaimana tuh Kak kendala-kendala yang dialami saat mengimplementasikan proker-proker dari HMJ KPI? Betul. Ya, yang namanya kita berlembaga pasti yang menjadi tantangan utamanya adalah perihal dana ya. Ya. Dana di mana kita tahu memang kita disubsidi oleh kampus, tapi itu kan kalau kita dari kacamata himpunan mahasiswa itu masih tidak cukup untuk membackup seluruh program-program yang kita buat begitu ya. Bahasanya kalau mau di kampus, uang yang dari kampus itu saja mau kita pakai ya cukup. Paling 2 kali makan soto habis. Artinya betul liwang. Ya, artinya tantangan-tantangan seperti itu dana. Tapi yang paling sulit sebenarnya ketika masa pandemi ini adalah mobilisasi massa begitu. Ya, betul. Dimana kita ini sebenarnya dilematis karena di satu sisi juga kita tidak bisa yakinkan tak bisa juga suruh mereka hadir untuk mengikuti setiap kegiatan karena satu sisi pandemi. Satu sisi kita juga memperhatikan maksudnya ketika kita di rumah saja perkembangan potensi teman-teman juga agak terhambat. Betul. Begitu. Karena kalau di rumah artinya kalau tidak bisa, kalau sendiri saja agak susah kalau mau berubah begitu ya. Harus ada bantuan daripada orang lain, harus ada ditemani begitu biar semangat juga. Kalau sendiri rasa gitu. Nggak ada semangat. Kalau mager nggak ada yang semangat Superhero saja butuh teman, masa Ketua HMJ Marvel, Avengers. Nah, apa tuh proker andalan dari KPI? Apa banyak sebenarnya andalan semua. Andalan semua andalan semua Sebenarnya sih andalan semua. Tapi apa kira-kira proker dari selama menjabat yang sebelumnya tidak pernah dilaksanakan? Iya, dan bisa ada goals yang memang tercapai gitu. Apa kira-kira? Yang paling baru ini kita punya program namanya FESCO. Kita punya FESCO. Itu apa itu? Itu festival. Kok itu dalam konsep brand itu adalah kerjasama. Artinya kerjasama bersama. Artinya ini FESCO bukan sekedar program yang dihadirkan oleh pengurus, tapi ini adalah hasil daripada jeripaya, hasil pemikiran daripada seluruh masyarakat KPI begitu. Ya. Jadi adalah kolaborasi mulai dari angkatan yang paling bawah sampai yang masih ada di kampus misalnya toh. Gitu. Artinya ini adalah wujud kolaborasi daripada seluruh angkatan yang ada di KPI yang masih aktif kuliah. Ya tidak dipungkiri juga support daripada alumni juga luar biasa begitu kegiatan FESCO ini. Nah, konten kegiatan FESCO ini ya salah satunya adalah bagaimana mahasiswa KPI mampu untuk mengaktualisasikan pengetahuannya di wilayah IO, event organizer. Bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan yang sifatnya entertain, sifatnya yang mengedukasi begitu. Iya. Ini kegiatan yang mengaktualisasikan pemahaman konsep-konsep yang didapat di ruang-ruang kuliah, khususnya di wilayah event organizer. Ya, kemudian direalisasikan di situ. Nah, itu hasilnya adalah di FESCO ini kemarin. Iya. Ya, menarik sekali tadi apa yang dikatakan sama Kak Falak, bahwa di masa pandemi ini kita mengalami dilema begitu. Dalam artian kita juga butuh swadaya, butuh SDM, tapi kita juga tetap memahami bahwa kampus sekarang diadakan secara online. Gitu. Nah, bagaimana nih cara Kak Falak untuk merangkul adik-adiknya, khususnya pengurus-pengurus HMJ untuk tetap mau berhimpun dan mewujudkan suatu proker di HMJ KPI sendiri? Kalau belakangan ini ada bahasanya, Nana, ini kurang satu kalau tidak ada. Ya, kurang satu kalau tidak ada. Itu bahasanya belakangan ini, Nana, udah yang tren di anak-anak KPI. Artinya kalau ingin kegiatan, kalau mau ajak teman tak, datang teman saudara. Iya, kurang satu kalau tidak ada. Satu kalau tidak ada. Asik sekali. Cukup kan anak kalau tidak ada gitu. Iya. Artinya bisa juga ada bahasa-bahasa paksaan karena melihat kondisi yang sekarang, mulai daripada perekonomian terhambat. Iya. Karena tidak bisa juga dipungkiri, kegiatan butuh dana, butuh
hal-hal yang mampu untuk suplai kegiatan kami. Termasuk transportasi juga, Ya, mobilisasi. transportasi, mobilisasi, makan, konsumsi dan sebagainya. Nah, itu tidak gratis. Kita lihat di pandemi ini itu semua ini terhambat ya. Problem yang paling besar itu semua. Dari penjelasan Kak Falak tadi bahwa kendala yang terbesar juga itu adalah dana, Dana. karena dana yang terbatas juga dari kampus. Lalu bagaimana Kak Falak dan teman-teman mengakali hal itu, atau bagaimana cara-cara dari HMJKPI untuk mencari dana? Nah, itulah kreativitasnya mahasiswa ya. Kreatif. Artinya selalu ada cara begitu untuk keluar daripada masalah yang ada. Selalu ada solusi. Selalu ada solusi yang ada. Betul. Walaupun BPI adalah solusi, tapi masih ada solusi-solusi lain di jurusan lain. Tapi ya tunjukkan solusi. Ya lagi-lagi ketika kita butuh dana ya biasanya solusi untuk menghadirkan dana-dana itu adalah biasanya salah satunya adalah sponsorship, Sponsor, partner, galang dana sebagainya. Begitu biasa karena nggak bisa juga belakangan ini bergerak terlalu banyak untuk seperti biasa karena lagi-lagi pandemi ya. Nggak bisa juga mungkin mungkin seperti kayak dulu-dulu yang sebelum pandemi yang bebas untuk berkegiatan di mana saja. Betul. Sekarang beda. Beda. Agak-agak sulit memang. Perihal dana ya ada gitu melalui galang dana, melalui sponsorship, sumbangan-sumbangan alumni yang tidak terikat. Itu. Ya. Itu alhamdulillah kita alumni tak luar biasa semua teman-teman. Ya, teman-teman semua senior di atas Iya. ya. Iya, saya akui sekali. Artinya support. lagi-lagi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya pengabdian itu bukan hanya jangka waktu saya satu periode, tidak. Pengabdian adalah selama saya menganggap diri saya mahasiswa KPI atau alumni KPI, itu pengabdian selalu ada di sini. Iya. Ya, Di sini. selama KPI masih ada di pundak, ya Iya. kenapa tidak kita membantu gitu. Nah, berbicara tentang organisasi, Iya. mungkin apa sih trik dari teman-teman HMJ KPI khususnya untuk membawa adik-adik supaya mau terjun Ke masuk di organisasi, HMJ KPI? berhimpun. Iya. Kalau saya ya lagi-lagi seperti tadi, bahwasanya anak KPI itu main-mainnya soal apa yang nampak, apa yang dilihat daripada orang-orang. Iya. Jadi misalnya kalau cara tak untuk ajak kini adik-adik untuk berorganisasi ya kita nampakkan orang-orang organisasi itu adalah orang-orang yang vokal, orang-orang yang Iya. cerdas, orang-orang yang fleksibel dalam berkegiatan. Iya. Itu dia tidak kaku mau misalnya tiba-tiba disuruh MC nantang makan mentah apalagi kalau anak KPI makanannya Betul. tidak ada yang foto-foto langsung Foto. ambil kamera mau foto sana Keren. Iya. gitu. Karena Moki juga seperti tadi Moki jadi, oi Linda harus kau begini Linda. Iya. Sabdanya senior itu harus kau begini supaya harus jadi begini-begini. Tidak. Harus ditampilkan bahwa organisasi orang cerdas. Iya. Jadi pemain semua di setiap lini, maksudnya dalam konsep kegiatan misalnya yang MC enak Aman. makanan mentami Iya. soal jadi yang mengaji misalnya Ya. andalannya itu anak-anak itu kalau di situ. Iya. Yang jadi desainer begitu ya videografi Videografis. makan mentah semua teman-teman di situ. Jadi artinya kita tampilkan sesuatu yang buat mereka menarik, tertarik Iya. untuk terjun di sini. Bahwasanya, oh ternyata harus ikut organisasi karena kalau tidak ikut ke organisasi tidak bisa kayak itu senior. Nah, Iya. iya. Ya, artinya cukup satu, yang penting naga daripada banyak, Oh. tapi itik. Ya betul, yang penting Nah, naga. dan cara menjadi naga adalah masuk HMJKPI. Betul. Begitu. Jadi untuk adik-adik jangan lupa mendaftarkan diri nanti di HMJKPI periode selanjutnya. Khusus tentunya. untuk warga KPI ya, kalau warga BPI tidak bisa. Bisa. Apa jadi nggak Kalau BPI? daftar. Oh, Di iya. BPI, khusus di Oh, BPI, iya. gitu. Jangan mau lintas HMJ. Jangan. Lintas HMJ. Offset dong. Oke. Nah, apa saja nih Kak yang belum tercapai selama satu periode? Wah. Wah, ada kaget. Yang tercapai sih pasti ini wilayah harapan kita tuh. Iya. Apa sebenarnya yang ketika mau misi kemarin mencalonkan tuh pasti ada semua mini gambaran Iya. mau kayak begini ke depan. Ada visi dan misi. Iya, eksklusif bagaimana mi.
dan ini sudah ada akhir periode, kita bandingkan itu harapan-harapan, oh nanti kalau saya begini. Dan sekarang pengen tanya begini, kalau bicara apa saja yang belum tercapai, yang pertama aku bilang yang belum tercapai adalah rasa kepemilikan kita terhadap organisasi, rasa kepemilikan kita kepada lembaga. Artinya terkadang anak-anak itu biasa di jurusan ada pengurusnya toh, ada pengurus AMJ yang sudah di backup toh, ada pengurus yang sudah ditetapkan, yang di SK-kan. Nah, kemudian teman-teman yang lain merasa memang ini ya tanggung jawabnya memang, tapi di satu sisi saya berharap sebenarnya teman-teman yang lain tidak lepas tangan daripada itu. Ya, yang tidak masuk di. Setidaknya kalau kita tidak mampu untuk memberikan tenaga, sumbangkan pikiran, sumbangkan ide-ide. Ya. Karena kalau misalnya tidak bisa tenaga, dana. Iya, boleh ada gitu. Gitu. Artinya satu yang menurutku yang masih belum tercapai itu adalah rasa kepemilikan kita terhadap lembaga. Bahasanya ini lembaga rumahku ini. Iya, betul. Kalau bukan saya yang mau kembangkan nih, siapa lagi? Tidak mungkin anak BP anak BPK suka yang mau masuk, tidak mungkin. Betul. Itu. Jadi itu tadi kalau artinya apa yang belum tercapai lah rasa kepemilikan itu. Tapi beberapa kegiatan kemarin ya sudah ada peningkatan daripada hal waktu-waktu yang lalu. Daripada sebelumnya ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini Kak, bagaimana perasaan menuju akhir periode dan harapan kedepannya untuk HMG yang akan melanjutkan strategi perjuangan Kakak di sini? Bicara soal perasaan. Ya, perasaan. Di satu sisi rasanya itu rasa ya satu sisi ya, lega lah karena tanggung jawab kita otomatis kan kalau kita yang menjawab otomatis tanggung jawab sepenuhnya ada sama kita. Jadi kalau selesai periodeta ya walaupun tetap ada tanggung jawab ya tidak seberat ini lagi lah. Itu ada rasa lega di satu sisi. Di satu sisi rasa apa ya? Strawberry mungkin Kak. Rasa ya terharu lah karena artinya selama hampir satu periode ini adalah hal-hal yang mampu saya perbuat, mampu saya baktikan kepada teman-teman, begitu. Suatu yang bisa saya cerita di kemudian hari begitu. Ya rasa haru lah. Apalagi? Betul sekali, apalagi menjadi pemimpin itu betul-betul berat begitu. Berat, tanggung jawab yang dipikul. Tapi mudah-mudahan rasa leganya itu bukan karena sempro ya. Bukan karena sempro. Tuntutan akademik. Tapi itu lagi bahwa orang-orang yang aktif di organisasi adalah bukan orang-orang yang kaku. Betul. Kalau bisa dua kenapa harus satu? Kalau bisa di organisasi kenapa tidak dengan akademik gitu. Ya, kemudian harapannya Kak. Harapannya untuk estafet HMJ selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya artinya lagi-lagi bahwa beda pemimpin itu adalah beda visi, beda masing-masing apa goals yang ingin dicapai. Tapi harapan saya bahwasanya kan kita ini di KPI itu kita punya tagline nih. Ada tagline itu namanya KPI Bersatu. Ya harapanku bagaimana KPI Bersatu ini bisa tetap eksis tetap konsisten toh. Bahwasanya kita memang KPI Bersatu banyak jenis mahasiswa, banyak jenis kepribadian, banyak jenis warga dan sebagainya. Tapi kita tetap bersatu, tidak ada konflik-konflik yang sifatnya memecah belah kita begitu. Nah, kemudian bagaimana apa kira-kira saran yang bisa diberikan sama mahasiswa yang masih suka rebahan, mahasiswa yang kampus tidur. Apa itu istilahnya? Apa lagi? Kupu-kupu. Kuliah pulang. Kupu-kupu mati. Oh ya, kupu-kupu kuliah pulang. Makan tidur. Bagaimana melihat itu? Fenomena itu kan fenomena itu. Ya itu kan sudah sejak awal
adanya universitas, adanya mahasiswa, dan juga ada meme yang begitu. Iya, ada meme yang begitu. Sekali. Tidak bisa juga dipungkiri bahwa ada orang-orang yang mahasiswa yang memang hobi rebahan, hobi nggak ngapa-ngapain, nggak sibuk ngapa-ngapain. Tapi harapan dia artinya coba keluarlah dari zona nyaman, karena pelaut ulung tidak lahir di ombak yang tenang. Betul. Artinya kalau jadi mahasiswa dan kemudian sarjana baru balik ke kampung yang dicerita hanya pika kuliah baru pulang nggak tidur, ya tidak menarik juga cerita kita di kampung, gitu. Iya, betul. Karena yakin dan percaya bahwa teman-teman ini kemudian akan kembali ke kampung untuk membangun daerahnya. Dan bagaimana cara tak membangun daerah dengan modal bangun tidur, kuliah pulang lagi tidur, itu mah pengalaman. Ada pengalamannya, pengalaman tidur. Betul sekali tadi apa yang dikatakan Kak Falak, bahwa pelaut ulung tidak lahir di ombak yang tenang. Dan the future belongs to those who prepare for it today. Bahwa kedepannya hari esok adalah milik orang-orang yang mempersiapkan hari ini. Nah, itu tadi bincang-bincang kita, asik sekali dan berbobot. Wah, berapa tuh beratnya, Kak? Lumayan. Hampir 100 kilo. Jangan body shaming. Jangan body shaming teman-teman ya. Kita sama kok, Kak, sama. Beda tipis. Nah, maksudnya body shaming ya biar orang mau body shaming kalau kita merasa bahwa ini tubuh saya adalah hak saya, ini adalah pemberian Tuhan, ya kenapa saya harus minder dengan itu? Iya, benar sekali. Kalau karena berat itu masih makin keren ya. Saya kalau karena pipi tembem itu makin cantik, ya kenapa tidak begitu? Terserah orang mau. Tembem hari ini saya merasa tembem ya. Ada di tengah orang tembem. Ya. Nah, untuk teman-teman yang masih mau menyaksikan kelanjutan dari podcast kami, tentunya sebelumnya subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Ya, share juga ke teman-teman yang lain supaya ikut berbincang-bincang asik walaupun melalui YouTube. Betul. Dan tentu saja jangan lupa follow IG Syiar. Syiar Holding TV _ dan di sana juga ada ketua IGK atau IG-nya KPI. IG doi juga. IG KPI itu KPW 6. @KPW6. Kalau IG saya ada di bawah ini enggak? Ada sebentar. Ada. Tapi lebih afdolnya kalau disebutkan @IMBCJG. Menarik. IMBCJG. Jadi teman-teman yang mau follow IG-nya ketua harus tetap stay tune di podcast Syiar karena di bawah sini. Ada di bawah sini. Kalau IG-nya host yang apa? Kalau saya Ubedillah_by, ada juga di bawah sini. Kalau kita Kak? Oh iya, kalau saya Putri Kumalasari Sultan. Yang mau tanya-tanya bisa sekali. Tapi jangan tanya perkara hati ya. Tapi kalau mau tanya perkara hati silakan kepada konsultan yang ada di samping saya. Dia adalah konsultan patah hati yang paling dalam dan paling mantap. Oke. Akhir kata, sampai ketemu di podcast Syiar selanjutnya. Syiar Alauddin Podcast Islami Masa Kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.